surga, terima kasih Tuhan buat segala anugerah Tuhan, sehingga kami semua boleh berkumpul Tuhan di tempat ini maupun di rumah-rumah Tuhan, untuk kami boleh mengikuti ibadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, bukti kerinduan kami, bukti rasa syukur kami Tuhan. Kami boleh berada Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, dengan keadaan sehat diberkati Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, dan Engkau selalu ada bagi kami Tuhan, melindungi kami dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan ruangan ini, ruangan hati kami boleh selalu dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Roh-Mu Tuhan yang selalu hadir, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami semangat, sukacita Tuhan. Apapun Tuhan suasana yang terjadi pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh betapa dalamnya kasih Tuhan, sungguh betapa besarnya kebaikan Tuhan. Itulah yang kami alami sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, yang siap bersorak-sorai, bersama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi kita beri sorak-sorai bagi kita semua. Haleluya. Salam sehati bagi kita semua. Tetap berdiri dan kita boleh memuji Tuhan. Sungguh betapa besarnya kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Yeay. Mari kita bersukacita, kita boleh menari, kita tinggikan nama Tuhan. Yeay. Betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesusku. Betapa besar, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Mari lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, betapa dalamnya Yesus. Inilah ucapan syukur kami kepada Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami ya Bapa. Yes. Bersama-sama katakan betapa dalam, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Engkau yang selalu memperhatikan hidup kami. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Yes. Biarlah musik boleh memuji Tuhan. Mari kita boleh tengok kiri kanannya, belakangnya. Kita berikan salam sehati bahwa kita saling. Bersama-sama katakan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh sempurnalah, sempurnalah
kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap kita bersuka cita, kita mau tinggikan nama Tuhan. Sebab Allah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara-perkara. Amin. Haleluya. Sebab kita mampu berjalan itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Yeay. Selalu kita tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan. Mari katakan. Baik Tuhan bagi kami Yesus. Yes. Amin. Haleluya, haleluya. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri lagi. Bersuka cita. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Dulu, sekarang, hingga selamanya kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi kami. Itulah yang kami rasakan Tuhan. Untuk itu Tuhan, dengan tekad, dengan setia, seumur hidup kami mau mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang selalu menolong kami. Engkau yang selalu memberikan kekuatan bagi kami, yaitu kebenaran firman Tuhan.
Serahkan padamu Tuhan, ya Bapa, haleluya. Yes, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh hanya bersama-Mu Tuhan. Jadikanku Haleluya, haleluya Tuhan. Inilah kerinduan dari setiap hati kami Bapa. Kami boleh mengiring Engkau Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dan kami Tuhan boleh masuk di dalam setiap rancangan dan kehendak-Mu. Dan kami boleh turut serta Tuhan di dalam penggenapan rencana-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kalau sebentar Tuhan kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan melingkupi kami, yang memberikan penjelasan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan setiap kebenaran yang diberikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan waktu ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita secara langsung. Walaupun dengan kondisi yang memang beberapa kita terbatas ya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa tetap kita boleh beribadah kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang telah ditentukan yaitu tekun melaksanakan misi Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan 17. Demikian firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa firman Tuhan ini sering kita dengar, mungkin juga kita sudah hafal. Ya, ada orang bilang katanya,
firman Tuhan ini udah di luar kepala kita. Mungkin perlu, kadang-kadang kalau saya bilang, oh firman Tuhan ini udah di luar kepala kita, saya kadang-kadang senyum sendiri ya. Kalau di luar kepala berarti kita tidak ingat. Tetapi firman Tuhan mestinya ada di dalam hati kita dan kita bisa lakukan. Kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya ini terkandung suatu maksud dari Allah. Ada suatu rencana Allah di dalam kebenaran firman ini, yaitu suatu misi Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini yang dikatakan untuk menyelamatkan manusia. Alkitab menyatakan bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa. Alkitab bahkan menyatakan bahwa gambar Allah yang Allah ciptakan kita sebagai manusia yang sempurna telah rusak oleh iblis dan dihancurkannya, dan manusia jatuh di dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Oleh karena itu, Tuhan mempunyai suatu misi bagi kita untuk menyelamatkan manusia. Misi ini sebenarnya sudah terjadi dari ribuan tahun. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu Tuhan sudah mempunyai misi. Bagaimana dia akan mengembalikan manusia seperti ciptaannya yang sempurna. Oleh karena itu Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 bahwa karena begitu besar kasih Allah. Berarti yang pertama dasarnya adalah kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan Bapak, Ibu, Saudara. Kasih Allah terhadap saya juga. Bahwa kita boleh menerima kasih Allah yang begitu besar, anugerahnya yang begitu besar, sehingga kita boleh menerima keselamatan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bukan karena kita yang layak loh. Bukan karena kita baik, bukan karena kita dipandang Allah berbeda, maka Allah menyelamatkan kita. Tetapi dasar yang diberikan Allah kepada kita adalah karena kasih-Nya. Kasih Allah itulah yang menyelamatkan kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita layak untuk mendapatkannya. Tetapi Tuhan memang mempunyai misi untuk menyelamatkan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Dasarnya adalah kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Lalu ayat yang selanjutnya dikatakan seperti ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Untuk melaksanakan misi ini, maka Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia. Ayat 17-nya dikatakan bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi harus kita sadari bahwa Yesus turun ke dunia ini untuk melakukan misi Allah, yaitu menyelamatkan setiap manusia yang berdosa. Menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia, maka orang itu akan memperoleh keselamatan. Seperti Bapak, Ibu, Saudara, juga saya. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita memperoleh keselamatan. Kehidupan keselamatan itu bukan hanya kita memperoleh keselamatan saja, tetapi Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang lebih dari hanya keselamatan. Yaitu dikatakan di dalam ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Misi Allah yang Allah lakukan di dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, yang pertama dasarnya itu adalah kasih. Yang kedua, Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita manusia. Yang ketiga, dalam misi Allah itu, Tuhan berkata bahwa kita bukan hanya memperoleh keselamatan, tetapi Tuhan mengatakan bahwa kita memperoleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, bahwa keselamatan itu kita terima dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup di dunia ini berarti adalah kehidupan yang sementara. Keselamatan yang Tuhan berikan tujuannya adalah memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti kita kembali seperti rencana Allah yang sempurna ketika Dia menciptakan kita manusia.
Dia mau bersekutu dengan kita manusia di dalam kehidupan yang kudus. Karena tanpa penebusan oleh Kristus, manusia tetap ada di dalam dosa. Ketika kita diselamatkan, maka Tuhan menguduskan kita, Tuhan memperbaharui gambar hidup kita, Tuhan mengampuni segala dosa pelanggaran kita, sehingga kita menjadi gambarnya kembali yang sempurna yang Dia inginkan ketika Dia menciptakan kita manusia. Jadi ada tiga hal misi Tuhan di dalam dunia ini yang Dia ingin lakukan bagi manusia. Pertama, dasarnya adalah kasih. Lalu kedua, Tuhan mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita manusia. Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi justru Dia datang untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Yang ketiga, ketika Yesus yang diutus ke dunia ini oleh Allah Bapa di surga, bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, tetapi Dia datang untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita orang yang percaya kepada Dia. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Keselamatan yang telah kita diterima di dunia ini karena kita percaya kepada Yesus Tuhan Allah kita, dampaknya kita akan memperoleh hidup yang kekal, kembali kepada gambar semula yang sempurna, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rencanakan dari semula, yaitu menciptakan manusia sebagai manusia yang sempurna di hadapannya, yang kudus dan layak, sehingga mengalami suatu persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Lalu bagaimana misi ini dilaksanakan? Kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu, Dia sudah di surga. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat 18 dan 19, di sana dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus, misi Allah tidak berhenti ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi misi Allah itu justru dilanjutkan oleh setiap kita orang yang telah percaya. Kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 18. Di sana dikatakan seperti ini. Demikian firman Tuhan. "Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Dengan kata lain, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia memberikan kuasa kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Dia, untuk melaksanakan misi penyelamatan manusia. Dengan kata lain, Tuhan berkata, "Aku naik ke surga dan aku memberikan kuasa kepadamu untuk apa?" Dikatakan di dalam Matius yang pasal yang 24, "Menjadikan semua bangsa muridku." Kita dilibatkan, bukan sekedar kita menerima keselamatan, anugerah itu, tetapi kita juga dilibatkan oleh Tuhan untuk melaksanakan misi Tuhan selanjutnya. Makanya Yohanes 17 ayat 18 berkata, "Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Wewenang itu, kuasa itu telah diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, juga kepada saya, untuk melaksanakan misi Kristus, yaitu menyelamatkan setiap manusia yang berdosa. Masalahnya sekarang adalah, apakah kita sudah masuk dalam rencana Allah? Apakah kita sudah melaksanakan kehendak Allah di dalam hidup kita? Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, bahwa kita mau mengiring Yesus sepanjang umur hidup kita. Dan kita mau masuk di dalam rencananya. Mungkin kadangkala kita masuk di dalam rencana Kristus di dalam hidup kita. Tetapi kita mau nggak turut serta di dalam penggenapan rencana Kristus itu di dalam hidup kita. Saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya saya boleh masuk di dalam penggenapan rencana Tuhan dalam hidup saya. Jadi kita meminta kepada Tuhan,
Tuhan mempunyai suatu rencana yang baik di dalam hidup kita. Tetapi masalahnya, kita mau nggak ikut serta di dalam penggenapan rencana itu di dalam hidup kita? Hari ini Tuhan berkata di dalam firman Tuhan, Dia mengutus kita melaksanakan misinya untuk keselamatan manusia. Mau nggak kita bersedia untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Mau tidak kita terlibat di dalam misi Tuhan, di dalam menyelamatkan manusia? Kita belajar dari Rasul Paulus yang ada di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 4, di mana surat ini ditujukan kepada Timotius. Ya. Di sini dikatakan ayat yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajarannya. Stop dulu di situ. Judul firman Tuhan saat ini adalah tekun melaksanakan misi Kristus, misi Yesus. Tekun berarti dengan kata lain, kita terus-menerus melakukannya. Kalau firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk kita bersaksi kepada teman-teman kita, baik itu saudara kita, baik itu di tempat kerja kita, ataupun di marketplace, kita harus bisa menjadi saksi Tuhan di dalam misi Tuhan. Di dalam melaksanakan misi Tuhan ini, dikatakan bahwa beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Dengan kata lain, saya mengambil kesimpulan, baik atau tidak baik waktunya, berarti di dalam setiap kesempatan, kita harus bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam setiap kesempatan, kita harus bisa mengabarkan kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita, yang dipercayakan kepada kita, yang dimana Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Kalau orang berkata, kan bukan tugas saya Pak, untuk mengabarkan Injil. Itu tugas pendeta, itu tugas hamba-hamba Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini kita tahu di dalam Yohanes pasal 17 ayat 18. Dengan tegas dikatakan bahwa seperti Allah telah mengutus Yesus ke dalam dunia ini, demikian juga Dia mengutus Bapak Ibu Saudara, mengutus saya untuk memberitakan kabar baik. Untuk memberitakan kabar Injil ini. Supaya orang yang mendengarnya itu memperoleh keselamatan. Dulu saya berpikir, saya sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya sudah bersaksi kepada orang. Tetapi orang itu kenapa nggak bertobat-tobat ya? Kenapa dia tidak tetap percaya kepada Tuhan? Saya berpikir, terus saya sharing dengan teman-teman hamba Tuhan. Lalu ada satu hamba Tuhan yang berkata, tugas kita yang terpenting adalah memberitakan kabar Injil. Tugas kita yang terpenting adalah mengabarkan firman Tuhan. Kabar baik itu yang penting kita sampaikan kepada siapapun. Saudara kita, teman-teman kita, teman kerja, atau di marketplace. Itu kita sampaikan. Karena firman Tuhan berkata bahwa apa yang kau tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang penting kita tabur saja. Masalah keselamatan itu bukan urusan kita. Karena apa? Keselamatan adalah urusan Tuhan. Karena keselamatan itu di dalam Efesus pasal 2 dikatakan bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kasih karunia. Jadi yang terpenting adalah bagi kita sebagai orang-orang percaya di dalam menjalankan misi Kristus adalah menabur firman Tuhan.
Masalah dia percaya atau tidak, itu udah urusan Tuhan. Kan Rasul Paulus berkata seperti ini di dalam Kisah Para Rasul, bahwa aku Paulus yang menanam, Apolos itu yang menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Jadi masalah orang itu percaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah di dalam misi Kristus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan untuk sampai kita kekeh, dia harus percaya. Gitu loh. Memang dia harus percaya kepada Kristus kalau dia mau selamat. Tetapi sekali lagi keselamatan itu bukan karena usaha kita. Tetapi semua karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan kepada orang itu. Dan orang yang Tuhan pilih untuk diselamatkan, itu adalah urusan Tuhan. Tugas kita hanya untuk menyampaikan kebenaran firman. Ayat selanjutnya di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 4. Ayat yang ketiga berkata, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa banyak orang ketika diberitakan kebenaran firman Tuhan, mereka lebih senang mendengarkan mungkin cerita-cerita atau lebih senang menonton sinetron daripada mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini kita tidak perlu kecewa ketika kita menyampaikan kebenaran tidak diterima. Sekali lagi tadi yang saya katakan bahwa kebenaran firman Tuhan yang penting adalah kita taburkan. Urusan keselamatan itu adalah urusan Tuhan untuk memberikan keselamatan. Jadi kita tidak perlu kecewa ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, orang tidak mendengarnya, orang acuek aja, orang tidak mau mendengar. Itu tidak perlu membuat kita kecewa. Tetapi kita harus bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik itu waktunya baik ataupun tidak baik. Dimanapun ada kesempatan ketika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, itulah kesempatan kita menjalankan misi Yesus di dalam dunia ini. Kadang-kala kita tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam dunia ini. Mungkin saja ketika kita mendoakan orang itu bisa diselamatkan oleh Tuhan. Banyak perkara yang saya sudah lihat ketika saya beritakan kebenaran firman Tuhan, awalnya orang itu tidak percaya. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya mendapatkan orang-orang yang ketika saya beritakan dia tidak percaya kepada Tuhan, dia mulai menerima Kristus di dalam kehidupannya. Jadi kita jangan kecewa ketika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia belum percaya. Ada waktunya Tuhan untuk menyelamatkan dia. Yang penting sekali lagi kita masuk di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencananya, masuk di dalam misi bagi keselamatan dunia ini. Keselamatan orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa. Tugas kita adalah menabur firman. Tugas kita adalah menabur berita baik itu, yaitu keselamatan yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Biar pada pagi hari ini kita boleh menyadari bahwa masuk di dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan, tekun melaksanakan misi Yesus untuk keselamatan dunia ini, Tuhan perlu Bapak Ibu Saudara, Tuhan perlu saya untuk melaksanakan, melanjutkan misi yang sudah Tuhan tentukan untuk keselamatan manusia. Dasarnya adalah kasih. Kita sudah menerima anugerah. Kasih itu telah kita terima. Sekarang bagaimana kasih itu kita berikan juga kepada orang lain. Untuk orang lain juga bisa menerima kasih Kristus di dalam kehidupannya. Sehingga mereka boleh menerima keselamatan yang daripada Allah. Biarlah kita terus dengan tekun. Dengan tekun berarti kita terus menerus. Kita melaksanakan misi itu di dalam setiap kehidupan kita. Baik atau tidak baik waktunya, setiap ada kesempatan, mari
kita laksanakan misi itu. Kita masuk di dalam rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk melaksanakan misi Dia di dalam keselamatan dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan berdoa. Sebelumnya kita angkat pujian Ini Tugas Kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal hati Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Bila Engkau tergerak hatimu, Engkau mau masuk di dalam rencana Tuhan di dalam kehidupanmu, dan Engkau mau masuk melakukan kehendak Tuhan, dan Engkau mau masuk di dalam rencana Tuhan di dalam hidupmu, dan mau untuk supaya rencana Tuhan itu digenapi dalam hidupmu. Biar mata kita tertuju kepada Dia. Kita mau mengangkat tangan kita. Kita taruh tangan kita di dada kita. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan, inilah kami Bapa. Inilah kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mengiring Engkau masuk di dalam rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau turut serta di dalam penggenapan rencana-Mu di dalam hidup kami. Untuk melaksanakan misi-Mu Tuhan. Menyampaikan kabar baik itu. Menyampaikan Injil itu Tuhan.
sehingga setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan, mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau meteraikan Tuhan setiap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Biarlah setiap kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu cari jiwa bagi Tuhan. Kami serahkan kepada Shalom Bapak Ibu. Ada tambahan pengumuman yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu yang terkasih. Namun sebelumnya kami dari tim penata layanan di pagi ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDM Sunarto yang telah menyampaikan berita sukacita di pagi ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan semakin memberkati Bapak dalam pelayanan maupun seluruh aspek kehidupan Bapak. Demikian kami dikuatkan untuk dapat menjalankan misi Kristus. Pengumuman tambahan berasal dari sekretariat Bapak Daniel, bahwa sekiranya Bapak Ibu yang sudah rutin melakukan ibadah di pagi ini, agaknya tidak perlu mendaftar lagi, katanya begitu. Namun sekiranya ada, misalkan dari Bapak Ibu, biasa 3 orang, Bapak Ibu, serta putra 1 atau putri 1, ternyata putrinya nggak ikut. Laporkan bahwa kami hanya datang berdua. Itu tambahan pengumuman dari kami. Shalom saudara, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam ibadah offline hari ini. Bersama kami inilah Keraci News. Hari ini kita sudah kembali beribadah secara offline. Ibadah offline diadakan sebanyak 2 kali, jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Sementara ibadah online diadakan jam 5 sore. Jadi saudara yang tidak berkesempatan untuk datang beribadah di gereja, saudara masih bisa mengikuti ibadah di jam 5 sore melalui YouTube atau media yang ada. Ibadah kategorial, ABI, RBI, PBI dan WBI, serta kegiatan tengah minggu lainnya untuk sementara masih diadakan secara online. Persembahan dan persepuluhan yang saudara siapkan hari ini bisa langsung saudara masukkan ke dalam kotak yang ada di depan atau di dekat pintu masuk gereja. Saudara bisa juga memberikan persembahan dan perpuluhan dengan cara transfer atau virtual money. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Jemaat yang kurang sehat dihimbau untuk tidak datang beribadah secara offline. Dan juga bagi jemaat yang berusia di atas 60 tahun dan anak-anak di bawah usia 12 tahun, serta ibu hamil, diharapkan tidak datang beribadah di gereja. Dihimbau untuk tidak berkumpul setelah ibadah selesai. Demikianlah warta sepekan kita. Jangan lupa, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jaga jarak. Tetap dan teruslah berdoa. Saya Retno, bersama dengan kru LED. God is a good and see you all. Have a nice Sunday. Tuhan Yesus pasti memberkati. Dengan hormat, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam
hambamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Bapa Surgawi, saudara-saudariku yang kekasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Angkat hatimu. Terimalah damai sejahtera, sukacita surgawi. Demikian berkat-berkat daripada Allah Bapa di surga. Juga cinta kasih yang tidak berujung, yang tidak bersyarat daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan penghiburan, pertolongan daripada Rohul Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan syukur, semua katakan amin. Terima kasih, silakan duduk.